Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulida dengan NIM 35210993. Di sini saya ingin menjelaskan kembali materi tentang konsep konseling dasar perkawinan untuk memenuhi tugas UAS PKPI dalam perkawinan. Yang pertama, pengertian perkawinan. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Bimbingan konseling perkawinan bisa dikatakan hampir sama atau bahkan sama dengan konseling keluarga. Nah, layanan konseling dalam keluarga semakin dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak oleh banyak kalangan karena situasi negara, bangsa, krisis ekonomi, politik, dan pendidikan, serta era globalisasi yang kian tidak terbendung kemajuannya. Hidup keluarga mengalami perubahan mendalam bersama berubahnya seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Nah, situasi seperti itu mendorong keluarga untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling keluarga bagi kesejahteraan dan ketenangan keluarganya. Nah, jadi bimbingan dan konseling perkawinan dan keluarga adalah sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalani pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada beberapa alasan mengapa konseling perkawinan itu penting. Nah, yang pertama, dapat meningkatkan komunikasi. Nah, dengan meningkatkan komunikasi bisa membantu pasangan suami istri untuk meningkatkan komunikasi yang lebih efektif sehingga mereka dapat memahami lagi baik dari kebutuhan dan keinginan masing-masing. Yang kedua, dapat mengatasi masalah atau konflik. Nah, membantu pasangan suami istri dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Nah, juga bisa membantu pasutri meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan dan keinginan masing-masing keluarga. Yang selanjutnya, tujuan konseling pernikahan. Yang pertama, menemukan jalan alternatif dalam mengatasi masalah-masalah perkembangan dan pemecahan terhadap konflik-konflik. Yang kedua, meningkatkan pengarahan diri atau self-direction, kemandirian tanggung jawab terhadap anggota satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, membuat rencana khusus untuk perubahan perilaku dan berkomitmen kepada anggota keluarga atau pasangan agar rencana dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan. Yang keempat, mengembangkan persepsi diri orang tua secara realistis atau sesuai anggota lainnya. Dan yang kelima, membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta bahwa anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi pada persepsi, ekspektasi, dan interaktif anggota lainnya. Nah, selanjutnya ada asas-asas bimbingan konseling perkawinan. Yang pertama, asas kebahagiaan dunia akhirat. Nah, perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara, tetapi juga sistem kehidupan yang syarat dengan ketentuan agama. Karena setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani sebagai upaya pemecahan masalah selalu diupayakan
terselesaikannya masalah yang sekarang ini dapat mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama. Yang kedua, asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara, tetapi juga sistem kehidupan yang syarat dengan tuntutan agama. Karena setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan terselesaikannya masalah yang sekarang ini dapat mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama. Yang ketiga, asas sabar dan tawakal. Nah, segala permasalahan rumah tangga pada dasarnya dapat dicari penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah usaha dari suami dan istri untuk terus mencari jalan keluar dan berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari setiap masalah yang ada. Yang selanjutnya, asas komunikasi dan musyawarah, yaitu komunikasi menjadi hal penting dalam kehidupan keluarga. Banyaknya masalah yang muncul seringkali karena komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis dan baik. Karenanya dalam menyelesaikan masalah, komunikasi dan musyawarah antara kedua belah pihak harus dilakukan sehingga segala masalah dapat teratasi atau terselesaikan. Yang terakhir ada asas manfaat. Nah, dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling perkawinan, asas ini amatlah penting. Meskipun masalah yang dihadapi suami istri sangat rumit, segala upaya untuk solusi harus dicari dengan memperhatikan manfaat yang lebih besar dapat diperoleh dibandingkan dengan kerugiannya. Nah, jadi kesimpulannya, konseling perkawinan adalah upaya membantu pasangan suami istri dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan, dan tuntunan hidup berumah tangga. Tujuan konseling perkawinan tujuan konseling perkawinan adalah agar pasangan dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia, dan maupun mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Konseling perkawinan berbeda dengan konseling pranikah dan konseling keluarga, dengan fokus pada masalah-masalah pasangan suami istri dan tujuan membantu mereka membuat keputusan yang rasional dan tidak dengan keputusan yang dibuat. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.